Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tugas jurnal limnologi dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pada Respora SP di Danau Meninjau Sumatera Barat. Dosen pengampu Insinyur Sri Utami Mriwati MKes. Dengan saya sendiri, nama Dionysius Renda, NIM 2021-01-12-06, Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Perairan, kelas M. Yang berikut pendahuluan. Salah satu danau prioritas yang ada di Indonesia adalah Danau Meninjau, dengan fungsi strategis dan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang bermukim sekitar danau. Adapun fungsi dari Danau Meninjau yaitu sebagai pembangkitan listrik tenaga air. Pembangkitan listrik tenaga air pariwisata. Kegiatan sektor perikanan secara sumber air irigasi. Danau Meninjau merupakan tipe danau tektovulkanik dikarenakan terbentuk dari aktivitas vulkanik. Terdapat 88 sungai kecil dan besar yang menjadi sumber air, dan Danau Meninjau 34 diantaranya merupakan sungai yang berair sepanjang tahun dengan debit yang relatif kecil. Senyawa 2016. Yang berikut adalah metode penelitian. Ada 3. Sampling. Ikan pada diambil dari Danau Meninjau Sumatera Barat. Sampel ikan pada diambil menggunakan alat tangkap jaring, luka dan bangan. Sampel yang telah dikumpulkan kemudian ditransfer ke Pusat Ilmu Penelitian Limnologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI di Cibinong, Bogor. Sebelumnya, ikan telah diberi cairan formalin 10% dan dipacking ke dalam plastik. Cara ini dilakukan agar tubuh ikan tidak hancur. Yang kedua, preparasi sampel. Setelah sampai di laboratorium, ikan pada yang akan diamati sebelumnya dimasukkan ke dalam ruangan asam selama kurang lebih 12 jam. Hal ini dimaksud agar mengurangi kandungan formalin 10% sehingga tidak berbahaya untuk peneliti. Setelah itu dilakukan pengukuran panjang total ikan pada menggunakan pengaris pengukur bobot ikan pada menggunakan timbang digital. Ikan pada juga dibedah untuk melihat jenis, kelamin, dan tingkat kematangan gunda. Yang ketiga, analisis data. Data yang akan dianalisis terlebih dahulu diuji distribusi normal dan homogenitasnya. Karena data berdistribusi normal dan homogen, maka digunakan uji tes sebagai pengujian hipotesis, di mana hitungan akan dibandingkan dengan tabel menggunakan selang kepercayaan 90% untuk melihat apakah nilai P3 atau P pagar 3. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat pada peneliti yaitu ukuran panjang ikan pada diperoleh panjang minimum 1 mm dan maksimal panjang yang diperoleh 124 mm berdasarkan alat tangkap yang digunakan yaitu bangan luka dan jaringan frekuensi panjang ikan. Dan jaringan frekuensi panjang ikan yang paling tinggi didapatkan pada alat tangkap jaring dengan kisaran nilai tengah kelas 70-104 mm dan frekuensi relatif tertinggi pada 30,6% untuk nilai tengah kelas 79 mm. Untuk alat tangkap luka berada pada kisaran nilai tengah kelas 61-106 mm dan frekuensi relatif tertinggi 33,9% untuk nilai tengah kelas 79 mm. Sementara yang didapatkan dari alat tangkap
bangun, yaitu kisaran nilai tengah kelas 25-106 mm, sedangkan dengan frekuensi relatif tertinggi 21,2 untuk nilai kelas mm. Baik, ini adalah rata-rata skenario. Yang pertama itu gambaran pertama, distribusi ukuran panjang dan berdasarkan alat tangkap pangan. Yang kedua, distribusi ukuran panjang ikan berdasarkan alat tangkap ikan. Ini rata-ratanya. Gambaran ke-8, tingkat kematangan bunda berdasarkan alat tangkap dan tanduk. Gambaran ke-9, tingkat kematangan gonda berdasarkan alat tangkap betina. Yang berikut, tingkat kematangan gonda berdasarkan bulan bergabungan. Yang berikut pembahasan. Ada beberapa pengertian mengenai pengelolaan perikanan yang diungkapkan oleh banyak pihak. Di antaranya, menurut Alexander 1996, masyarakat bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga sebagai sumber pendapatan dengan mempertahankan kualitas lingkungan. Tujuan utama pengelolaan perikanan yaitu untuk mempertahankan atau memperbaiki sumber daya perikanan dan bagaimana penggunaannya agar memungkinkan. Tujuan dari pengelolaan perikanan yaitu untuk melindungi stok ikan, tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan dilakukannya pengelolaan perikanan, hasil dalam bentuk bobot dan biomasa ikan dapatkan secara maksimal. Selain itu juga dapat menjaga stok sumber daya ikan pada level tertentu hingga menjadikan penyanggalan terdaftar settlement yang kecil, atau kata lain, menjaga stok induk minimum. Rencana penyusunan pengelolaan perikanan membentuk pengkajian stok perikanan dan data dari peneliti perikanan. Bentuk keuangan pada ikan pada pidana meninjau yang dapat dilakukan melihat hasil yang telah dipaparkan melalui data distribusi ukuran panjang, distribusi ukuran bobot, hubungan panjang bobot, faktor kondisi, dan tingkat kematangan gonda. Pada data tersebut, tanggapan berlebih terhadap ikan kecil sebelum ikan sempat tumbuh pada alat tangkap pangan. Yang berikut kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian yaitu pertumbuhan ikan pada pidana meninjau berdasarkan hasil pengukuran panjang dan bobot ikan pada pengamatan diperoleh panjang minimal 21 cm dan maksimal panjang yang diperoleh 104 cm dengan ukuran bobot minimal 0,01 gram dan maksimum bobot 13,85. Pola pertumbuhan pada ikan jantan dan ikan pada betina, alamat trik positif, faktor kondisi tentang batasan ukuran dari mata yang digunakan pada alat dapat meninjau terlebih dahulu. Yang berikut saran. Perbaikan habitat melalui pembuatan perlindungan dan menjaga kualitas air dan meninjau juga
dirasa perlu dilakukan untuk pengelolaan dana meninjau. Oleh hanya itu perlu diadakan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan di dana meninjau kepada Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI yang telah memfasilitasi penulis dengan membantu pengambilan sampel dan memberikan fasilitas laboratoriumnya. Diucapkan terima kasih. Sekian dari review jurnal. Sekian dan terima kasih.